Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian, karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, Allah bersalawat mencurahkan rahmat atas salawatnya itu kepadanya 10 rahmat. Hadis riwayat Muslim melalui Abdullah bin Umar. Guna memenuhi perintah bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam rangkaian tahlil, sekian redaksi salawat ditampilkan untuk dibaca. Ada yang singkat padat dan ada yang rinci menyeluruh. Yang akan penulis jelaskan adalah yang rinci dan diharapkan dapat mencakup sebanyak mungkin curahan salawat, walau hanya sekali terucapkan. Salawat dimaksud adalah Allahumma sholli afdalu sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Ya Allah, curahkanlah salawat rahmat yang paling utama untuk makhlukmu yang paling berbahagia, yang merupakan cahaya petunjuk, yakni junjungan kami Muhammad, dan juga kepada keluarga junjungan kami Muhammad, sebanyak bilangan pengetahuanmu, serta seluas tinta-tinta yang mampu menulis kalimat-kalimatmu. Salawat kita tercurah setiap diingat oleh para yang mengingat, dan juga setiap lalai dari mengingatmu orang-orang yang lalai. Sekian banyak keistimewaan salawat ini. Pertama, yang dimohonkan adalah salawat paling utama. Seperti yang disebut sebelum ini, ada redaksi salawat paling sederhana, namun belum mencapai batas baik. Ia sekedar permohonan salawat tanpa pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa memohonkan untuk keluarga beliau. Ada juga yang baik, walau belum mencapai yang terbaik, dan tentu ada yang mencapai puncak yang tiada lagi yang melebihinya. Yang dimohonkan oleh salawat tahlilan ini adalah salawat yang paling utama, yang tiada lagi melebihinya. Kedua, dalam salawat di atas disebutkan 2 pujian utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian pertama, pengakuan bahwa beliau adalah makhluk Allah yang paling berharga. Anda lihat, bukan sekedar manusia yang paling berbahagia, tetapi makhluknya, terutama para malaikat yang sedemikian dekat kepada Allah, dan sepanjang masa sejak Allah menciptakan makhluk hingga akhir masa. Pujian kedua, beliau cahaya petunjuk, yakni beliau bukan sekedar pemberi petunjuk, tetapi beliau adalah petunjuk. Baca kembali uraian ayat kedua surah Al-Baqarah. Bahkan beliau bukan sekedar petunjuk, tetapi cahaya petunjuk itu. Ini berarti pengakuan bahwa beliau membawa dampak amat positif bagi seluruh makhluk. Memang, seperti firman Allah, kami tidak akan mengutus engkau kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Malaikat Jibril pernah ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau juga memperoleh rahmat yang kubawa itu? Malaikat mulia itu menjawab, ya,
Aku memperolehnya antara lain melalui firman-Nya yang kusampaikan kepadamu, bahwa Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193. Dengan ayat ini, aku meraih pujiannya dan anugerah keamanannya. Ketiga, bilangan salawat yang dimohonkan tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi sebanyak bilangan apa yang diketahui Allah. Ilmu Allah mencakup seluruh wujud. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 80. Pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Segala aktivitas lahir dan batin manusia diketahuinya. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikannya oleh hati. Quran Surah Ghafir ayat 19. Bahkan, jangankan rahasia, yang lebih tersembunyi dari rahasia, yakni hal-hal yang telah dilupakan oleh manusia dan yang berada di bawah sadarnya pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahuinya serta mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Quran Surah Thaha ayat 19. Apapun yang terjadi telah diketahuinya sebelum terjadinya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Bukan hanya itu, redaksi salawat ini menekankan lebih jauh lagi bahwa salawat yang dimohonkan itu bukan hanya sebanyak apa yang diketahui Allah, tetapi juga sebanyak tinta-tinta yang dapat digunakan menulis kalimat-kalimat Allah. Tahukah Anda berapa banyak tinta itu? Pasti tidak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Allah hanya memberikan kepada manusia ilustrasi sekedar untuk mendekatkan pemahamannya. Allah berfirman, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah dengan 7 laut lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak habis dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Luqman ayat 27. Bukan hanya sampai di sana permohonan salawat ini. Salawat dimohonkan tercurah setiap saat. Bukan hanya saat ada makhluk mengingat Allah, tetapi juga pada saat-saat ada makhluk yang lalai mengingatnya. Ini berarti tidak ada saat tanpa salawat sebanyak yang dimohonkan di atas, karena hanya 2 kemungkinan bagi makhluk dalam hal ingatan kepadanya, mengingat atau tidak mengingat. Kalau keduanya telah disebut, maka tidak ada sesaat pun yang lowong dari salawat. 3 kali redaksi salawat ini diucapkan dengan sedikit perbedaan. Yang pertama, menyifati Nabi dengan nurul huda, cahaya petunjuk. Yang kedua dengan syamsud duha, cahaya matahari. Dan pada saat ia naik sepenggalan. Dan yang ketiga adalah badrud dujal, cahaya purnama saat kelamnya malam. Cahaya petunjuk telah dijelaskan maknanya sebelum ini. Tahukah Anda apa makna cahaya matahari pada saat ia naik sepenggalahan? Matahari ketika naik sepenggalahan,
Cahayanya memancar menerangi seluruh penjuru. Pada saat yang sama ia tidak terlalu terik sehingga tidak mengakibatkan gangguan sedikit pun. Bahkan panasnya memberikan kesegaran, kenyamanan, dan kesehatan. Di sisi lain, kita hendaknya ingat bahwa matahari tidak membedakan antara satu lokasi dan lokasi yang lain. Kalaupun ada sesuatu yang tidak disentuh oleh cahayanya, maka hal itu bukan disebabkan oleh matahari, tetapi karena posisi lokasi itu sendiri yang dihalangi oleh sesuatu. Itulah gambaran tentang ad-duha, matahari ketika ia naik sepenggalahan. Dan seperti itulah diilustrasikan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sinarnya demikian jelas, menyegarkan dan menyenangkan itu. Bagaimana dengan bulan ketika malam diselubungi oleh kegelapan? Bulan adalah benda langit yang dulu menjadi pujaan. Ia dipandang dan dipandang tanpa jemu, karena cahayanya tidak menyilaukan mata seperti matahari, dan saat dipandang menimbulkan aspirasi, keindahan, dan cinta. Sampai-sampai pemuda yang indah menjadi idaman setiap gadis, dinamai dengan namanya Kamaruz Zaman, purnamanya masa. Bahkan ketekunan beragama seorang pria pun dilukiskan dengan nama benda langit itu, Komaruddin, bulannya agama. Dulu sedemikian takjubnya manusia primitif kepada bulan, sampai-sampai mereka menduga para bidadari pun jatuh hati padanya dan berebut meraih cintanya. Dan karena banyaknya yang memperebutkan, bulan tersandra dan cahayanya tertutupi tak sampai ke bumi. Itulah penafsiran kaum primitif tentang gerhana bulan, yang bekas-bekasnya masih terdengar dalam bentuk penabuhan gendang dan nyanyian para gadis saat gerhana, memohon kiranya para bidadari melepas bulan dari penyanderaan. Alhasil, bulan adalah lambang keindahan. Ketika Al-Quran datang, bulan bersama matahari dan semua benda langit, bahkan seluruh wujud, dinyatakan sebagai ciptaan Allah yang hanya kepadanya mereka sujud. Kendati demikian, peranan bulan tetap diakui, antara lain sebagai bukti keesaan Allah, sekaligus tanda-tanda waktu dan sekian banyak hukum keagamaan yang dikaitkan dengan kehadiran sinarnya atau kepergiannya. Demikianlah keadaan bulan. Kini, walau bulan telah berhasil dikunjungi manusia, telah diketahui pula bahwa wajahnya berlubang-lubang dan ia sendiri tidak bersinar. Tapi bulan tetap bulan. Ia tetap menjadi lambang keindahan, penunjuk jalan di malam gelap, serta tanda-tanda kehadiran walau waktu beribadah dan pelaksanaan hukum-hukum tertentu. Salawat ini menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Badrudduja, purnama saat kelamnya malam, yang antara lain mengisyaratkan keindahan penampilan dan akhlak beliau serta kebutuhan manusia akan kehadirannya. Bukankah pada malam-malam kelam kita sangat membutuhkan sinar? Secercah sinar pun jadilah. Sungguh bersyukur jika purnama menampilkan dirinya, karena ketika itu keindahan hadir bersama bimbingan. Kita membutuhkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kelamnya hidup. Tanpa kehadiran beliau, bukan hanya keindahan yang lenyap, arah pun tak diketahui. Demikian sekelumit ilustrasi tentang Badrudduja. Perlu dicatat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkan cara berzikir tanpa mengulangi-ulangi redaksinya, dan cukup dengan melukiskan bilangan yang dikehendaki. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id bin Abi Waqqas, menyampaikan
bahwa suatu ketika dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi seorang wanita yang sedang bertasbih dengan hamburan biji-biji kurma atau batu di tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Maukah ku beritahu apa yang lebih mudah atau lebih utama bagimu daripada apa yang engkau lakukan itu?" Wanita itu mengiyakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya berucap, "Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, Subhanallah adada ma khalaqa baina dzalika, Subhanallah adada ma huwa khaliq." Maha suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan di langit. Maha suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan di bumi. Maha suci Allah sebanyak apa Dia ciptakan antara keduanya. Maha suci Allah sebanyak apa yang akan Dia ciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Ucapkanlah seperti itu untuk Allahu Akbar dan Alhamdulillah dan la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apa yang diajarkan ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa yang amat penting dalam berzikir dan bersalawat adalah penghayatan makna-makna yang diucapkan dan pemantapannya di dalam hati. Kendati demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sekian zikir dan doa yang hendaknya diulang-ulang membacanya dalam bilangan-bilangan tertentu, misalnya 3, 7, atau 33 kali dan 100 kali. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.